Sama hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan taufik oleh Allah untuk selalu berada di atas jalan as-sirat al-mustaqim, sebagaimana yang kita minta setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah ya, di atas jalan yang benar itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini pembahasan tentang fikih keluarga kita tunda terlebih dahulu. Insyaallah nanti setelah Idul Adha kembali kita akan membahasnya. Malam hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan. Begitu pula nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar puasa dan seterusnya, silahkan ditanyakan. Yang pertama, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sebuah sungai yang berada di surga yang diberikan secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sungai Al-Kautsar. Itu salah satu penafsirannya. Dalam tafsiran yang lain, Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan kepada kita perintah untuk berkurban. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau dikatakan dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 ekor kambing jantan. Dhaha bikabshaini amlahaini. Warna daripada kambing itu berwarna putih dengan sedikit hitam. Jadi kambing yang dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih, amlah, tapi ada sedikit hitamnya. Aqranaini, dan keduanya kambing itu bertanduk. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan yang namanya ibadah kurban, dan perbuatan beliau itu adalah
bagian daripada syariat agama kita. Maka dari sini para ulama kita mengatakan bahwa kurban itu disyariatkan. Tetapi para ulama kita berbeda pendapat apa hukum berkurban itu. Jumhur ulama mengatakan bahwa berkurban itu bagi yang mampu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sunnah muakkadah dan tidak wajib? Padahal hukum asalnya kalau diperintahkan maka perintah itu menunjukkan kewajiban. Hukum asalnya kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka hukum asalnya dia adalah wajib. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa kategori perintah itu tidak sampai pada tingkatan wajib. Maka jumhur mengatakan ada dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ibadah kurban ini dengan keinginan, kemauan. Jadi dikembalikan kepada kemauan dan keinginan. Dalam hadis dikatakan idza raaitum hilal dzil hijjah, apabila kalian telah melihat hilal Zul Hijjah. Idza raaitum hilal dzil hijjah, apabila kalian telah melihat hilal Zil Hijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan seseorang di antara kalian ingin mau berkurban. Jadi Rasulullah katakan mau berkurban. Nah, kalau sudah dikaitkan dengan kemauan, maka kemauan itu berarti ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak mau. Maka hukum asalnya kalau seperti itu, hukumnya tidak sampai pada tingkatan wajib. Maka jumhur mengatakan bahwa berkurban itu tidak wajib, tetapi sampai pada tingkatan sunnah muakkadah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Maka itu menunjukkan penegasan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah secara rutin. Tapi rutinnya itu tidak menunjukkan kewajiban. Ini pendapat jumhur. Apalagi sebagian para sahabat, diriwayatkan dari para sahabat, sebagian para sahabat itu sengaja meninggalkan kurban dalam 1 tahun atau dalam tahun tertentu agar tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi sebagian para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu mereka sengaja meninggalkan kurban pada tahun-tahun tertentu supaya kaum muslimin itu tidak menganggap bahwa itu sebuah kewajiban. Ini diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jumhur mengatakan hukumnya itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dalilnya apa? Tadi fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Kata mereka ini perintah, dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Kemudian mereka juga beristidlal, mengambil dalil dari apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kesanggupan dan dia tidak melaksanakan kurban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Maksudnya apa? Fala yaqrabanna musallana, jauh-jauh
jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya, istilahnya apa itu? Ya, tidak dianggap, di blacklist, dicoret. Ya, fala yaqrabanna musallana. Tetapi para ulama kita mengatakan hadis ini derajatnya tidak kuat, dhaif. Ya. Apa yang kuat? Seorang sahabat yang pernah menyembelih, tapi sembelihannya itu sebelum imam salat Idul Adha. Jadi Rasulullah belum salat. Pada saat itu Rasulullah belum salat Id. Tapi ada di antara para sahabat yang sudah menyembelih kurban. Maka Rasulullah katakan, ganti sembelihanmu ini dengan sembelihan yang lain. Kata para ulama, kenapa disuruh ganti? Kalau dia sunnah, maka seharusnya tidak perlu disuruh ganti. Tapi karena ini adalah perintah mengganti, bahwa itu adalah, ya, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah yang wajib. Nah, ini diantara dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Mazhab Hanafiyah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sampai meyakini bahwa kurban itu bagi yang mampu hukumnya wajib. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, terlepas daripada perbedaan pendapat dari para ulama itu, maka sebenarnya bagi yang mampu bukan wajib. Jangan tinggalkan untuk berkurban. Ya, jangan ditinggal untuk berkurban, karena ini merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Nah, ini terkait dengan hukum dan dalil pensyariatannya. Kemudian yang kedua, hewan yang bisa dikurbankan. Kata para ulama kita, hewan yang bisa dikurbankan adalah bahimatul an'am. Ya, walikulli ummatin ja'alna walikulli ummatin, dalam surah Al-Hajj itu, ya, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, setiap umat itu telah kami jadikan bagi mereka itu tata cara nusuk, tata cara berkurban, agar mereka dengan kurban itu menyebut nama Allah terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, berupa binatang ternak. Nah, binatang ternak yang boleh dikurbankan atau yang dibolehkan kepada kita untuk dikurbankan cuma 3. Ya, cuma 3. Yang pertama adalah unta, al-ibil. Kemudian yang kedua adalah sapi. Unta dengan segala jenis unta, sapi dengan segala jenis sapi, termasuk kerbau, ya. Kerbau itu masuk dalam kategori sapi. Dan yang terakhir adalah kambing dengan segala jenis, termasuk di dalamnya adalah domba. Jadi cuma 3 jenis ini. Jadi tidak boleh berkurban dengan yang lainnya. Ya. Ya, meskipun orang Jepun tuh lebih suka daging kuda, mereka tidak boleh mengatakan, Ustadz, kami lebih suka daging kuda. Ya, maka ya, daging kuda saja yang dikorbankan. Tidak. Ini adalah ibadah, bukan persoalan daging Anda suka atau tidak suka. Di dalamnya ada nilai ibadah, bukan persoalan daging saja. Ya. Di dalamnya ada ibadah. Nah, ibadah itu kita terikat dengan jenis. Kalau sudah ditetapkan jenisnya di dalam syariat, maka tidak boleh kita menggunakan jenis-jenis yang di luar apa yang ditetapkan di dalam syariat, meskipun kita suka. Umpamanya kita tidak suka daging sapi, kita tidak suka daging unta, kita tidak suka daging kambing, apakah boleh kita menyembelih yang lainnya? Tidak boleh. Tetap kalau kita menyembelih harus dengan daging, dengan hewan yang
disyariatkan kepada kita meskipun dagingnya kita tidak suka. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, dari ketiga hewan kurban itu mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Yang paling afdal kata para ulama seseorang yang berkurban dengan 1 ekor unta. Satu ekor unta. Kemudian yang kedua adalah derajat yang kedua dengan 1 ekor sapi, kemudian dengan 1 ekor kambing. 1 orang untuk 1 ekor kambing. Kemudian setelah itu 1/7 unta. Ya, 1/7 unta. Kemudian yang terakhir adalah 1/7 sapi. Jadi sapi dan unta itu boleh dikurbankan oleh 7 orang. Naharna an badanah, ya, kami pada masa Rasulullah itu menyembelih seekor unta untuk 7 orang, begitu pula sapi untuk 7 orang. Jadi pada masa Rasulullah itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Mereka berserikat untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang dan untuk 1 ekor unta untuk 7 orang. Nah, jadi itu tingkatan-tingkatannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Rasulullah SAW itu berkurban dengan seekor kambing. Maka kenapa tidak yang paling afdal 1 ekor kambing? Rasulullah kata para ulama, ya meskipun di sini ada perbedaan pendapat, tapi kita katakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan kadar yang terendah. Ya, kadar yang terendah sebagai bentuk keringanan kepada umatnya untuk, ya, dicontohkan kepada umatnya untuk dilakukan, yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa persyaratan yang perlu untuk diperhatikan pada hewan yang dikurbankan? Syarat yang pertama bahwa, atau sebelumnya, untuk 1 ekor sembelihan atau 1/7 sembelihan, kalau dia berupa unta atau sapi, maka untuk kambing hanya untuk 1 orang, ya. Tetapi pahalanya bisa diniatkan untuk 1 keluarga. Makanya Rasulullah SAW ketika menyembelih kambingnya itu, beliau mengatakan Bismillahi samma wa kabbar. Ya, Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah, menyebut nama Allah, wa kabbar, dan mengucapkan takbir, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini berasal dari siapa? Hambamu Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Nah, ya, jadi ya, begitu pula kalau 1/7 sapi. Jadi 1/7 sapi itu boleh dikurbankan oleh 7 orang, dan 7 orang itu bisa diikut sertakan pahalanya untuk keluarganya masing-masing. Jadi 1 ekor sapi itu bisa untuk 7 orang sekaligus 7 keluarga, ya, 7 keluarga, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, umpamanya di sekolah 1 kelas patungan beli 1 ekor kambing, kemudian disembelih Idul Adha, jadi kurban atau tidak? Atau 1 ekor sapi, katakanlah 1 ekor sapi, tapi yang beli 1 ekor sapi itu 1 sekolah, bukan 1 kelas, 1 sekolah, jadi kurban atau tidak? Tidak jadi kurban, karena kurbannya itu cukup untuk 1, kalau sapi untuk 7 orang, ya. Kalau kambing untuk 1 orang. Maka yang tepat kita katakan kalau 1 ekor kambing itu, sebaiknya uangnya itu diserahkan kepada salah 1 orang di antara mereka, kemudian 1 orang itu membeli kambing atas namanya, kemudian ketika dia menyembelih, dia niatkan bahwa pahalanya itu dia juga ikut sertakan di dalamnya semua orang yang sama-sama dalam kelasnya.
itu boleh. Nah itu boleh seperti itu. Tapi kalau niatnya sama-sama, dia jadi sembelihan dia biasa, tidak terhitung kurban. Jelas ya? Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian syarat hewan kurban yang dikurbankan itu ada dua. Yang pertama, bahwa hewan kurban itu dipersyaratkan harus mencukupi umur yang telah ditetapkan di dalam syariat agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan kurban yang sudah musinnah. Musinnah itu cukup umur. Nah, untuk kambing berapa tahun? Untuk kambing itu harus genap satu tahun. Ya. 1 tahun. Masuk tahun ke-2. Jadi sudah genap 1 tahun, sudah umurnya 1 tahun. Bukan baru sekitar mau menjelang 1 tahun. Kalau itu belum cukup umur namanya. Jadi kalau kambing itu harus sudah satu tahun, masuk tahun ke-2, kecuali domba. Illa jaza'ah minad dha'ni, kata Rasulullah. Kecuali kalau jenis domba, maka dia boleh dalam kategori jaza'ah. Jaza'ah itu adalah domba yang berumur 6 bulan. Nah Ustadz, ada yang bertanya, Ustadz, sekarang ini ada kambing baru 3 bulan, 4 bulan sudah seperti anak sapi. Kan ada ya model kambing sekarang itu, kambing apa namanya itu? Masya Allah, besarnya luar biasa. Iya. Nah boleh tidak itu? Kambingnya sudah besar, dagingnya sudah banyak, tapi belum cukup umur. Boleh tidak disembelih? Kita katakan memang salah satu pertimbangan di dalam berkurban itu adalah banyaknya daging dan bagusnya hewan kurban itu. Tapi itu salah satu persyaratan. Sementara persyaratan yang lain dalam kurban itu adalah terkait dengan masalah umur. Ya. Sementara kurban itu bukan hanya sekedar persoalan daging, di dalamnya juga ada persoalan ta'abbud, ibadah kita kepada Allah. Nah, kalau dia sudah berkaitan dengan ibadah, maka harus kita terikat dengan syarat yang terkait dengan keabsahan dan kesahihan pelaksanaan ibadah itu. Ya. Jadi bukan hanya persoalan daging. Kalau daging itu kan tidak sampai kepada Allah. Ya. Daging itu kita nikmati. Daging darahnya hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Yang sampai kepada Allah itu apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi bukan persoalan daging, bukan persoalan darahnya. Allah tidak akan sampai kepadanya daging dan darah hewan kurban itu. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, ketundukan kalian terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka Rasulullah katakan jangan sembelih kecuali yang sudah cukup umur. Nah untuk sapi 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Jadi sudah cukup 2 tahun. Nah untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Tapi antum tidak usah pusing tentang unta ini. Ya, tidak usah. Ya, meskipun antum sanggup menyembelih unta, tapi di Indonesia ini tidak ada unta. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bahwa hewan itu terbebaskan dari cacat yang permanen yang dapat menghalangi pertumbuhan hewan itu dan kualitas daripada daging hewan yang akan dikurbankan. Rasulullah SAW mengatakan, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini juga sama dengan akikah sebenarnya. Jadi kalau kita bahas kurban, jenis-jenisnya itu sama dengan akikah. Arba'un la tajuzu fi ad-dhahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-aura al-bayyinu awaruha.
adalah hewan kurban yang matanya picak, yang jelas picaknya. Ya, jelas picaknya. Jadi cacatnya permanen ya. Cacatnya permanen. Ya, mungkin dilahirkan sudah picak, ya. Nah, kalau sudah picak seperti itu maka otomatis ya melihatnya menjadi terbatas. Jadi dia tidak akan sama tentunya dengan hewan kurban yang matanya normal. Yang matanya normal bisa melihat banyak arah dan ya makanan yang lebih banyak, sehingga memang lebih sehat, ya, lebih gemuk, ya. Nah, jadi al-bayyinu awaruha. Apalagi kata para ulama kalau memang dua-duanya. Jadi kalau satu saja itu sudah tidak boleh, apalagi dua-duanya. Nah, kemudian yang kedua, al-arja al-bayyinu arajuha. Ya, hewan yang kakinya pincang. Al-arja al-bayyinu arajuha, yang jelas pincangnya. Jadi kalau ada hewan salah satu kakinya itu cacat, pincang, maka itu tidak boleh dikurbankan, apalagi kalau pincangnya memang sudah permanen, maka tidak akan sama kualitasnya dengan hewan yang sempurna kaki-kakinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya, jadi sudah sakit, jelas sakitnya, itu tidak boleh dikurbankan. Ya, yang jelas sakitnya itu tidak boleh dikurbankan. Kemudian yang terakhir adalah al-hazilatul lati la tunqi. Hewan yang sangat kurus. Hewan yang sangat kurus. Allati la tunqi, saking kurusnya tulangnya itu tidak punya sumsum. Saking kurusnya. Jadi sampai tulangnya saja sudah tidak ada sumsumnya. Itu saking kurusnya, ya. La mukhalahu, kata dalam definisi al-hazila itu yang sangat kurus. Jadi kalau lihat kambing, sapi yang sudah sangat kurus, ya, kayak cuma kulit membungkus tulang, maka itu sebenarnya sudah tidak layak dan tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, ini 4 syarat. Kemudian yang ketiga terkait dengan persyaratan sah dan tidaknya kurban, bahwa kurban itu harus disembelih pada waktu yang telah ditetapkan. Kapan mulai dibolehkan kita menyembelih kurban? Yaitu pada hari pada saat kita melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat Id. Patokannya yang mana? Sholatnya imam, sholatnya pemimpin kita, atau sholatnya sebagian besar kaum muslimin di tempat itu sudah selesai sholat, ya. Jadi kalau di Goa ini tunggu dulu selesai sholatnya Bupati Goa. Nah, kalau sudah selesai beliau sholat, maka bolehlah, ini yang paling aman, ya, pendapat yang paling aman, maka bolehlah setelah itu kita berkurban. Jadi setelah selesai sholat Id. Dalilnya apa? Saya sudah jelaskan tadi. Rasulullah SAW pernah mendapati seorang sahabat itu berkurban sebelum Rasulullah sholat Id. Maka Rasulullah katakan, ganti ini, karena ini hanya tergolong sembelihan biasa, maka harus digantikan. Nanti setelah sholat, ya, falyadbah makanaha, ya, harus diganti yang sama, nanti disembelih setelah sholat. Nah, itu. Kemudian waktu terakhir, sudah masuk waktu, ya? Saya kayaknya sudah dengar azan. Waktu yang paling terakhir adalah tanggal 13 Zulhijjah, sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktunya lama. Jadi umpamanya tanggal 10 ada orang yang belum dapat kemampuan. Tanggal 11 belum, tanggal 12 belum. Pas tanggal 13 sholat duhur ada uangnya. Boleh tidak dia berkurban? Tanggal 13 disunnahkan dia untuk berkurban meskipun sudah tanggal 13, ya. Biasanya kalau sudah tanggal 13 hewan kurban itu lebih murah. Biasanya. Kalau masih ada. Yang masalah itu kalau sudah tidak ada. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini syarat
yang terkait dengan hewan kurban. Yang terakhir, adapun sunnah-sunnahnya. Yang pertama bahwa terkait dengan hewan kurban, tadi kita sudah jelaskan beberapa hal yang dipersyaratkan. Nah, sekarang yang terkait dengan orang yang berkurban. Yang pertama, disunnahkan bagi yang berkurban itu menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jangan diwakilkan kepada orang. Sunnahnya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyembelih kurban beliau. Bahkan, ya, bahkan pada saat Hajjatul Wada, ya, Hajjatul Wada, pada haji wada, Rasulullah pada saat haji itu menyembelih 100 ekor unta. Jadi hewan kurbannya Rasulullah itu 100 ekor. Nah, disembelih sendiri oleh Rasulullah 63 atau 83. Saya coba, ya. Berapa yang disembelih oleh Rasulullah pada saat Hajjatul Wada? Ada yang coba cari? Ya, saya lupa pasnya. Iya, dalam hadis dikatakan 63. 63 salasan wasittina badana. Jadi dari 100 ekor unta itu 63 ekor itu disembelih langsung oleh Rasulullah SAW. Umur beliau pada saat itu pas 63 tahun juga. Ada yang 63 tahun enggak di sini? Ada yang 63 tahun? Ada yang 63 tahun? Belum ada? Nah, berarti kalau ada orang yang di bawah 63 tahun tidak bisa menyembelih kurbannya, maka ini Rasulullah 63 tahun. 63 tahun masih memimpin perang, masih menyembelih kurban 63 ekor. 9 lagi istrinya. Maka Masya Allah, jadi tidak ada alasan bagi kita ini untuk takut-takut berkurban para jamaah sekalian. Jadi sunnahnya bagi yang berkurban itu menyembelih. Makanya dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing jantan. Itu dzabahahuma biyadi. Rasulullah menyembelih 2 ekor itu dengan tangannya sendiri. Jadi sunnahnya kita yang sembelih. Bahkan ini mohon maaf, dalam sebagian riwayat wanita itu boleh menyembelih sendiri. Ada tidak larangan wanita menyembelih sendiri? Tidak ada. Jadi perempuan juga bisa menyembelih. Jadi kalau ada ibu-ibu akhwat yang mau menyembelih kurbannya sendiri, jangan dilarang. Itu sunnah. Ya. Selama dia berani. Iya, selama dia berani ya. Masalah kalau baru lihat pisau, darah saya sudah lari. Nah, ini yang masalah. Nah, jadi para jamaah sekalian, sunnahnya adalah bahwa yang menyembelih itu yang berkurban. Tapi kalau dia tidak berkurban, tidak menyembelih sendiri, ya, tidak menyembelih sendiri, maka disunnahkan baginya untuk menyaksikan sembelihan itu. Ya, menyaksikan sembelihan. Jadi pada saat disembelih, orang yang berkurban itu menyaksikan hewannya disembelih. Katakanlah 7 orang untuk 1 ekor, kan tidak mungkin 7-7-nya. Iya, tidak mungkin 7-7-nya. Kalau 7-7-nya mau, bagaimana caranya? Diundi kalau 7-7-nya mau dan 7-7-nya ahli dalam menyembelih dan tidak ada yang mau mengalah. Iya, jadi salah satu caranya adalah diundi saja. Siapa yang keluar namanya, yang lain ikut menyaksikan. Dan tidak mungkin kan juga pisaunya itu dipegang oleh 7 orang, kan tidak mungkin juga itu. Ya, justru itu berbahaya, ya, menyulitkan. Nah, jadi para jamaah sekalian, sunnahnya adalah yang tidak berkurban itu menyaksikan. Kemudian yang kedua, pada saat dia berkurban, maka hewan kurban itu dibaringkan menghadap ke kiblat dalam posisi yang nyaman. Dalam posisi yang nyaman. Dalam hadis dikatakan,
idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Apabila seseorang itu menyembelih, maka hendaklah dia perbaiki betul-betul sembelihannya, berlaku ihsan terhadap hewan yang disembelih dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana kata Rasulullah? Wal yuhidda ahadukum syafrata. Hendaklah pisau yang dia pakai itu betul-betul diasah sampai dia pisau itu tajam. Iya. Kemudian wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah hewan yang dikurbankan itu merasanya nyaman. Maksudnya merasa nyaman, jangan disiksa, jangan diperlakukan yang tidak pantas. Ya, ada saya lihat orang luar biasa, kayak mau, ya, ini lain. Jadi para jamaah sekalian semaksimal mungkin, termasuk diantaranya, diantara hal yang sunnah kata para ulama, jangan kalau ada hewan kurban lebih dari satu yang kita kurbankan, jangan hewan yang belum dikurbankan itu melihat apa? Melihat temannya sedang dalam riwayat dikatakan wal yatawara dzabihatahu, hendaklah hewan yang lain yang akan disembelih itu dibelakangkan, yatawara, disembunyikan. Ya, disembunyikan. Itu ada tuntunan. Ya. Makanya sekarang ini ada viral gambar sapi sudah bilang domba mi. Apalagi kalau dia lihat temannya. Apalagi dia lihat temannya sedang. Makanya biasa ada sapi mau disembelih mengamuk. Kenapa? Dia sudah lihat itu. Jangan dianggap sapi tidak ada akalnya. Bukan tidak ada akalnya. Dia tahu bahwa ini. Jangan bilang tidak ada di otaknya itu sapi. Tidak ada akal pikirannya. Dia manusia bukan manusiawi ya, karena hewan. Naluri kebinatangan juga punya itu. Iya, dia pasti punya tahu. Jadi kita ini dalam menyembelih juga harus mempunyai sikap ihsan, sikap ihsan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini diantara hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam menyembelih. Kemudian hewan kurban itu tidak boleh dikuliti kecuali betul-betul sudah mati. Pastikan sudah mati, tenang, baru dikuliti. Kemudian setelah itu diantara hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak boleh bagian dari hewan kurban itu dijadikan sebagai upah untuk orang yang menyembelih, atau upah untuk yang menguliti, atau upah yang menjagal. Tidak boleh. Jadi sebaiknya dihindari untuk memberikan upah. Kalau upah diberikan dari yang lain. Kalau penjagalnya miskin, boleh dikasih kulitnya, boleh dikasih kepalanya umpamanya, dan seterusnya. Tapi bukan sebagai upah atas apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan terhadap hewan kurban itu. Kemudian yang terakhir, hewan kurban itu dagingnya disunnahkan untuk dibagi 3, ya. Satu bagian untuk yang berkurban, bagian yang kedua untuk fakir miskin sebagai sedekah, dan bagian yang ketiga untuk hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Hadiah itu boleh diberikan kepada meskipun dia orang yang mampu. Namanya hadiah. Bahkan kata para ulama, boleh diberikan kepada orang non muslim, boleh, ya, sebagai bentuk hadiah kita berikan dalam bentuk hadiah. Nah, ini boleh. Boleh tidak dimakan semua? Boleh dimakan semua? Boleh, tidak ada masalah. Ya, antum makan semua, antum sedekahkan semua, itu juga boleh, ya. Tetapi memang sunnahnya, ya, fakulu minha, maka makanlah kalian dari hewan kurban itu. Rasulullah SAW kalau hari Id itu beliau tidak makan kecuali dari daging kurban. Maka sunnahnya setelah berkurban langsung dimasak supaya langsung itulah makanan yang pertama kita makan pada
hari itu dari hewan kurban kita. Kemudian ya, wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makan kepada orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi orang miskin ada dua, ada yang memang datang minta dan ada orang miskin yang menyembunyikan kemiskinannya. Ya, dia tidak datang meminta-minta. Nah, kita ini yang harus tahu, ya, kita yang berikan kepada mereka daging kurban itu. Nah, saya kira ini para jamaah sekalian, hal-hal yang terkait dengan ibadah kurban secara umum mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting adalah ya sejauh mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tuntunan terkait dengan ibadah kurban. Satu lagi yang saya lupa, meskipun ini saya kira sudah banyak yang tahu, kalau kita berkurban maka tidak boleh atau diperintahkan kepada orang yang berkurban itu mulai sejak tanggal 1 Zulhijjah, ya, itu tidak mencukur rambutnya, ya, dan tidak memotong kukunya, ya, tidak memotong kukunya. Nah, itu salah satu di antara hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berkurban. Kalau ada yang bilang nanti tanggal 9 baru saya, nanti tanggal 9 baru saya mau berkurban. Tanggal 9 mulai jangan ya potong kuku dan seterusnya. Ya. Wallahu alam. Ya, silakan, Masya Allah. Mana yang duluan? Ya, Haji dulu, Haji. Ya. Ya, jelas. Ya. Pemerintah. Ya. Ya, ganti. Iya. Iya, iya. Oke. Yang pertama sebenarnya disinilah kita praktekkan kaidah yang mengatakan sebaiknya kita keluar dari perbedaan itu. Cara keluar dari perbedaan itu hari apa kurbannya? Hari Ahad, karena semuanya akan sah. Ya. Daripada hari Sabtu masih ada bukan Subhat. Daripada hari Sabtu masih lebih aman tunda 1 hari, ya, supaya semuanya merasa aman. Itu namanya, kan para ulama selalu nasihatkan kalau ada yang perselisihan para ulama sebaiknya keluar dari perselisihan. Para ulama katakan ini boleh, ini tidak boleh, maka sebaiknya jangan, supaya aman. Ya, nanti di hari kiamat ternyata betul-betul tidak boleh. Apa hukumnya Ustadz itu? Menaikkan celana di atas mata kaki. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi yang selamat naikkan mata kaki. Siapa tahu nanti di hari kiamat terbukti itu haram. Itu namanya khuruj minal, kita keluar dari perbedaan pendapat, cari yang paling aman buat kita. Itu para ulama nasihatkan. Nah, jadi para jamaah sekalian, kalau ada orang yang meyakini ini, ya sekarang ini bicara kenyataannya, kalau dia meyakini bahwa hari Idul Adhanya itu hari Ahad tanggal 10 Juli ya, sekaligus 10 Zulhijjah, 10 Juli, maka sama sekali tidak boleh dia berkurban di hari Sabtu. Kalau dia meyakini itu. Tapi kalau dia meyakini bahwa Idul Adhanya hari apa? Sabtu, ya maka kita katakan ya boleh bagi dia, bagi yang meyakininya. Tapi yang tidak boleh yang hari Ahad meyakini apa? Idul Adha, kemudian dia berkurban hari Sabtu. Nah, cuma masalahnya itu tadi, kalau kita hubungkan dengan hadis itu tadi, bahwa Rasulullah menegur seorang sahabat yang
apa? Menyembelih sebelum imamnya sholat. Ya, tanya imam tak di sini. Waliul amr, pemerintah tak maksudnya. Iya, tanya bupati, sudah bagi sholat Idul Adha. Nah, itu yang paling aman. Ini semuanya untuk keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Maka saya nasihatkan seperti itu. Iya, nasihatkan seperti itu. Iya, silakan. Pembiayaan. Ya. Begitu saya dikasih dua ekor kambing, katanya untuk kurban. Iya. Sementara di FIB ini ada kan orang Kristen. Saya kurban tiap tahun kasih sebagai masyarakat. Ya sama dengan sudah. Bisa kan potong berbagai seperti itu. Iya. Ada orang Kristen. Iya. Yang kedua, apakah daging ini halal kita makan? Iya. Karena dia sumbernya dari uang riba. Iya. Dia hasilnya untuk kepada masyarakat riba. Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Apa ini potongannya potongan biasa saja? Iya. Ya, dia ada juga karyawan yang dikasih dengan sistem ini dia ada. Dia sendiri juga. Kemudian apa halalnya ini dimakan? Iya. Iya. Oke. Jadi yang pertama bahwa itu tidak terhitung itu jelas. Kurban itu ibadah kepada Allah, sementara syarat ibadah itu harus dari seorang muslim. Jadi kalau ada ini terhitung hadiah. Hadiah ya sama kalau dia hadiahkan kita ayam. Iya. Potong. Selama hewan itu dipotong oleh orang Islam dan dia membaca basmalah maka dagingnya halal dimakan. Ya, halal dimakan. Cuma masalahnya ini sumbernya yang tidak. Ya, cuma masalahnya apakah kita betul-betul yakin sumbernya ini tidak? Haruskah kita telusuri dulu? Mau kita tanya dulu ini dari mana dia beli kambingnya, dari uang ribanya kah atau dari uang halalnya? Nah, kalau seperti itu sulit hidup. Ada orang kasih hadiah tuh. Dari mana ini? Uang apa yang kau pakai? Halal juga. Kita tidak ada kewajiban untuk bertanya menelusuri itu, karena kalau seperti itu hidup kita ini akan sempit dan kita ini akan berada dalam kondisi yang dari mana itu? Kita mau ke pesta, kita tanya dulu, cek ini makanan di pesta ini halal gitu tidak? Dari uang mana dia pakai? Kecuali kalau sudah jelas-jelas kita tahu bahwa ini sumbernya tidak ada kecuali uang haram umpamanya. Dia tadi malam mencuri dan kita lihat pencuri itu pergi beli kambing. Kemudian dia kasih ke kita, ini hadiah dari saya. Itu kita tahu ini sumbernya memang uang. Kalau seperti itu kita tahu. Nah, tapi kalaupun disembelih, maka ya untuk kehati-hatiannya, maka sebaiknya itu diberikan kepada fakir miskin saja. Ya, karena harta yang haram itu memang tujuannya untuk habiskan kepada fakir miskin. Bagi kita yang tahu ya jangan dimakan. Ya. Jelas ya? Ya, yang penting disembelih oleh seorang muslim. Tapi kan menelusuri asal hartanya ini yang agak sulit. Ya. Ya. Jadi yang pertama, tidak mengapa diwakilkan kepada orang yang punya keahlian untuk menyembelihnya, tidak ada masalah, kita wakilkan baik kepada Pak Imam, Pak siapa saja. Ya, yang penting orang itu ahli menyembelih, dan ketika menyembelih itu orang yang menyembelih itu harus tahu ya cara menyembelih. Itu di hewan kurban, di hewan itu ada empat urat. Saluran nafas, saluran makanan, dan 2 urat di samping. Nah, itu yang paling bagus, 4-empatnya terputus, ya, 4-empatnya terputus. Nah, itu yang paling sempurna. Tapi kata para ulama, kalau 2 dari 4 itu sudah terputus, maka sudah
sudah sah-sah tapi tidak afdal. Yang afdal itu empat-empatnya terputus. Jadi dipastikan bahwa hewan kurban itu urat-urat yang harus terputus itu harus terputus. Nah, jadi itu diwakilkan kepada orang itu tidak ada masalah. Yang penting dia ahli di dalam menjagal itu. Nah, kemudian apakah diwakili orang sakit diwakili untuk menyaksikan? Iya, sekarang alhamdulillah ada ini ya, ada bisa lihat langsung. Jadi sebenarnya boleh juga seperti itu. Tapi kalau dia memang tidak bisa melihat, maka ya tidak perlu menjadi sebuah hal yang memberatkan untuk diwakili. Ya sudah, kalau dia tidak bisa lihat, dia mendapatkan uzur untuk itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Siapa lagi? Iya. Iya. Para ulama kita berbeda pendapat, tapi yang kuat dalam masalah ini boleh ya seseorang itu mewakilkan boleh mengkhususkan hewan kurban itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkurban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniatkan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga beliau. Keluarga beliau kata para ulama ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Maka dengan dalil itu mereka mengatakan boleh kurban itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka sebaiknya begini, kita kurban, maka semua keluarga kita niatkan saja. Tidak usah dikhususkan sebenarnya, niatkan saja untuk keluarga kita. Nah, semua yang namanya keluarga kita itu akan masuk. Bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal insya Allah akan masuk ya. Kecuali dalam satu kondisi, kalau sebelum meninggal dia sudah berwasiat, nanti kalau saya meninggal sebagian dari harta saya dipakai untuk berkurban sebelum dibagi kepada ahli waris, maka ini hukumnya wajib karena melaksanakan wasiat dari orang yang meninggal dunia. Nah, tapi kalaupun dihususkan maka sebaiknya untuk sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, maka seharusnya dagingnya itu disedekahkan semuanya, tidak ada yang dimakan, supaya dia terhitung pahala sedekah, ya, sedekah bagi orang yang meninggal dunia. Karena sedekah itu tidak diperselisihkan oleh para ulama, pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Adapun amalan-amalan yang lain itu diperselisihkan sampai enggak. Tapi kalau diniatkan sedekah, otomatis insya Allah akan sampai kepada orang yang meninggal dunia itu tadi. Iya. Siapa lagi? Iya. Oh, aja. Iya. Berserikat. Apakah satu kali saja tarik atau bisa berulang-ulang? Oke. Jadi yang pertama, satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi itu sama kedudukannya. Boleh diniatkan untuk orang itu dan kemudian untuk keluarganya. Jadi sama saja, tidak ada yang membedakan. Ya. Jadi untuk satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi kedudukannya sama, tidak ada yang membedakan. Jadi sama. Jadi umpamanya ada orang yang tidak jadi potong satu ekor sapi untuk 7 orang, masing-masing beli kambing, kan sama saja sebenarnya. Nah, ya. Begitu pula sebaliknya, 7 ekor kambing tidak jadi berserikat untuk beli sapi, ya sama saja. Ya, tidak ada yang membedakan antara keduanya. Jadi sama saja, sepertujuh sapi dengan 1 ekor kambing bisa diniatkan untuk orang lain. Yang tidak boleh itu 1 ekor sapi lebih dari 8 orang.
lebih dari 7 orang yang berserikat. Untuk berserikat kepemilikan itu paling maksimal tuh, tapi berserikat dalam pahala tidak ada masalah. Haji umpamanya 1 ekor sapi, 1/7 sapi dia niatkan ini untuk saya dan seluruh jamaah Masjid An-Nur yang tidak berkurban. Boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan kalau haji mau niatkan untuk seluruh masyarakat Goa, ya, boleh juga, tidak ada masalah. Niatkan. Tapi untuk pahalanya boleh kita niatkan untuk seluas-luasnya, tidak ada masalah. Kata para ulama, berserikat dalam pahala sebebas-bebasnya. Makanya Rasulullah katakan apa ketika hewan yang satu ini untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak berapa yang tidak berkurban itu umatnya Nabi Muhammad? Umatnya Nabi Muhammad itu sampai kapan? Sampai hari ini. Kan kita semua umatnya Nabi Muhammad. Maka yang tidak kurban tenang maki. Ada mi kurbannya. Nah, ini juga salah satu alasan orang malas kurban. Dia bilang, sudah mi. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi aja? Sebenarnya bukan berapa tarikan, yang penting hewan itu merasa cepat selesai dan betul-betul putus. Jadi mau 1 tarikan, 2 tarikan, yang penting putus dan cepat. Makanya harus tajam ya, tajam. Memang paling bagus itu 1 tarikan dan langsung putus. Tapi kalau belum 1 tarikan tidak putus, jangan dibilang, weh sudah tidak boleh lagi. Tidak, harus sampai putus. Yang penting jangan sampai kepalanya yang putus. Seperti itu. Silakan. Sudah masuk waktu kan? Terakhir. Oke. Ini takbir yang muqayyad ya, takbir yang terikat. Adapun takbir yang sifatnya tidak terikat, mulai hari ini sejak tanggal 1 Zulhijjah kita Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu di mana saja. Nah, yang terikat itu nanti mulai tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Tidak, subuh. Salat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh 9 Zulhijjah beliau berbalik dan langsung mengumandangkan takbir. Jadi dimulai dengan takbir. Jangan dulu mulai zikir. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti setelah itu baru lanjutkan dengan zikir. Sampai kapan? Tanggal 13 Zulhijjah salat asar. Salat asar itu yang terakhir. Jadi salat maghrib tidak boleh lagi. Salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Nah, di situ kita disunnahkan untuk bertakbir setiap kali selesai sholat. Baik kita sholat berjamaah ataupun kalau ditakdirkan sholat sendiri, ya takbir juga setelah sholat itu. Ya, jelas ya. Nah, praktiknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kemudian ini sebenarnya bersama-sama ya, bersama-sama meskipun tidak perlu dikomandoi ya, berkomandoi. Biasanya jamaah nunggu imamnya. Tapi niatkan untuk bertakbir sendiri-sendiri. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, banyak juga kalau mau tradisi-tradisi semua ini. Oke. Baik, cukup ya. Kita tutup para jamaah sekalian. Insyaallah setelah Idul Adha kita lanjut lagi pelajaran kita insyaallah lewat materi fikih keluarga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.